goib, mahal loh nilainya. Apalagi untuk kita hamba-hamba umat baginda Rasulullah, hamba Allah yang ya di akhir zaman hidupnya. Kenapa itu mahal? Karena jangankan kita gitu. Mereka-mereka yang dulu hidup di masa baginda Rasulullah SAW yang menyaksikan apa ya, kemuliaan Rasul, yang merasakan luar biasanya kemudian adabnya Rasul, bahkan kemudian mereka menyaksikan mukjizatnya Rasulullah SAW, itu butuh iman, ya butuh rezeki iman dari Allah untuk kemudian berkenan mengakuinya. Bahkan ya salah satu asbabun nuzul dari dari Ibnu Katsir rahimahullah, asbabun nuzul surat Al-Ahqaf ayat 17. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 17. Surat Al-Ahqaf itu surat berapa? Surat berapa? Jis. Han. 46. Masya Allah ya, Raihan luar biasa. Pantas dia juara satu terus ya. Apa? Ini kalau Bu Damil dengar nih, Masya Allah. Ya, sempurna sudah kebahagiaannya. Coba buka surat 46 Al-Ahqaf ya, ayat 47. Sorry, ayat 17. Surat ke-46 ayat 17. Al-Ahqaf. Halaman berapa? 504 ya. Oke. Ayat ke-17. Ayat ke-17. Nah ya, saya bacakan ya. Jadi dicatat ayatnya ya. Al-Ahqaf ayat 17. Atau 46, 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi qala liwalidayhi uff. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Artinya apa? Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apa katanya? Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu, tidak bangkit-bangkit tuh. Nah gitu. Ya, beberapa orang sebelumku sudah meninggal, tapi nggak bangkit-bangkit tuh sampai sekarang. Nah gitu lah kira-kira ya. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celakalah kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu dia anak itu berkata, seorang anak berarti kepada orang tuanya tadi kan, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Surga, alah dongeng itu. Neraka, dongeng itu. Hah? Alam kubur, alah dongeng itu. Emang iya nanti kita akan melewati mizannya Allah, timbangan. Ah, dongeng itu. Segede apa itu timbangannya? Merek apa itu timbangannya? Gitu ya. Dongeng. Ini siapa ini? Maka Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah asbabun nuzul dari kejadian yang menimpa kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar? Tahu enggak siapa Abu Bakar? Sahabat mulia, the number one. Ya kan, sahabat nomor satu baginda Rasulullah SAW. Lantas siapa ini kemudian yang ngomong ke Abu Bakar? Siapa? Anaknya bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Tuh. Nama anaknya Abdurrahman loh. Ya. Yang ngasih nama siapa? Abu Bakar. Mulia enggak Abu Bakar? Sahabat mulia, Masya Allah. Tapi anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya. Abdurrahman bin Abu Bakar ini kakaknya Aisyah binti Abu Bakar. Siapa Aisyah? Ummatul Mukminin, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini abangnya nih. Abang Ummatul Mukminin, enggak orang sembarangan. Hidup di zaman Rasul, anak sahabat terbaik Rasul, abang ipar Rasul. Tuh, coba. Makanya jangan sembarangan kita mengkhianati iman. Mahal iman tuh. Kemudian Abdurrahman waktu itu diajak beriman oleh kedua orang tuanya. Ya, siapa ibunya namanya? Ummu Ruman, ya. Istrinya Abu Bakar, ibunya Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar. Sampai kemudian Ummu Ruman itu
adalah wanita yang sangat terkenal sebagai wanita pejuang ya, membersamai Abu Bakar dalam memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW sampai kemudian wafatnya Ummu Ruman itu Rasulullah SAW ikut ke liang lahatnya, masya Allah ya, ikut ke liang lahatnya menguburkan Ummu Ruman, dan saat itulah kemudian Rasul bersabda, wahai semuanya, kalau kalian mau melihat bagaimana bidadari surga, maka lihatlah Ummu Ruman, masya Allah. Jadi buat ibu-ibu nih, buat wanita ya, buat eh, santri ya, akhwati fillah, kalau mau menjadi bidadari surga, nah, maka siapa yang menjadikan salah satu contohnya? Ummu Ruman, seorang wanita yang kemudian setia mempertaruhkan nyawa, tidak hanya kemudian ketaatannya bukan cuma sami'na wa ta'nanya kepada suaminya, tapi sekedar dari sami'na wa ta'na, ya kan, tapi kemudian tuntas sami'na wa ta'nanya sampai kepada nyawanya dipertaruhkannya. Nah, jadi kalau masih ada ibu-ibu di sini membangkang sama suami, ya suka kemudian mancing-mancing marah suami, bikin kesal suami, hati-hatilah. Ketahuilah bahwa sejatinya kalau lah kemudian suamimu tidur dalam kondisi kesal kepadamu, maka sepanjang malam kau dilaknat oleh malaikat. Nah, hati-hati. Maka Ummu Ruman tahu itu, maka diperjuangkan. Makanya Rasulullah SAW di liang lahatnya bersabda, mengeluarkan sabda, wahai semuanya, kalau kalian mau lihat bidadari surga, maka lihatlah kepada Ummu Ruman. Nah, oke. Itu ini aja, sekilas info. Pokok pembahasan kita Abdurrahman. Maka semasa hidupnya Ummu Ruman dan Abu Bakar senantiasa terus kemudian mengajak kepada Abdurrahman untuk ayolah beriman, ayolah beriman. Karena Abdurrahman itu ikut sama Abu Jahal dan kawan-kawan. Gitu. Setia dengan Latta dan Uzza. Setia dengan berhala-berhala. Diajak, ayolah, sesat itu, dan seterusnya. Maka kemudian turunlah surat Al-Ahqaf ini, ayat 17. Apa katanya? Ah. Apa? Ah. Nah, coba, siapa ini yang ngomong ah nih? Abang ipar? Nah, ente siapa? Ya, jadi makanya kalau lagi kunut tuh alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Jangan sembarangan, jangan cuma amin, amin. Nikmati amin itu, luar biasa itu. Karena saking mahalnya hidayah. Saking mahalnya nikmat iman, nikmat Islam mahal. Mahal. Kalau dipikir-pikir, anak seorang Abu Bakar itu spesial nggak harusnya? Spesial kan? Abang ipar Rasul gitu. Spesial nggak harusnya? Tapi dapat hidayah nggak? Wah, di sini belum. Karena pada akhirnya memang akan Islam kan. Tapi pada saat kejadian ini belum. Gitu. Pada saat kejadian ini belum. Sampai kemudian keluar kata-kata dari mulutnya ketika diajak oleh Abu Bakar dan Ummu Ruman untuk beriman. Ah, apakah kamu, karena dijanji Abu Bakar menasihati, nanti kalau kita mati akan dibangkitkan sama Allah dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Ayo berimanlah, jangan sampai kau nanti mati dalam kondisi kafir dan dibangkitkan oleh Allah nanti dalam kondisi kafir dan kau tidak bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Maka jawabannya di sini, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku? Apakah mama papa? Nah, gitu lah kira-kira. Ngingetin saya agar saya beriman bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan dari kubur, padahal udah ada beberapa sebelumku yang udah mati, nggak bangkit-bangkit tuh. Ya kan? Tuh udah ada nenek moyang kita udah mati, nggak bangkit-bangkit, masih dikubur. Mana? Gitu lah kira-kira. Secara logika manusia masuk akal nggak? Iya juga ya. Betul nggak? Nggak ada yang bangkit-bangkit tuh. Katanya siksa kubur pedih. Nggak ada tuh kubur yang berasap. Kecuali di film-film horor. Ya kan? Nggak ada kayaknya kuburan yang berasapnya api neraka panas. Tapi kok nggak ada kuburan yang berasap? Kok nggak ada apa namanya keramik, apa kuburan tuh namanya? Apa sih namanya itu? Nisan gitu-gitu. Nisan kuburan keramiknya itu nggak ada yang pecah-pecah, kan panas. Logika manusia masuk akal, ya kan? Bahwa aku dibangkitkan dia kubur padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tua itu memohon pertolongan kepada Allah sambil berkata, celakalah kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar, kata Abu Bakar, kata Ummu Ruman gitu ya kepada anaknya.
Lalu Abdurrahman berkata, alah dongeng itu. Asatirul awalin. Apa itu asatirul awalin? Dongeng. Cerita-cerita zaman dulu. Nggak dongeng itu, percaya sama Muhammad. Dongeng itu. Ya kan? Jadi jangan heran kalau hari ini ada di antara antum yang berjuang di jalan Allah, ya kan? Terus ditanya sama orang, ente kok Sabtu Minggu tetap masuk tapi nggak dibayar lembur? Iya ini kan untuk amal soleh aneh, tabungan untuk akhirat. Alah, dongeng itu. Percaya ente, itu bisa-bisa pimpinan masjidmu aja itu biar nggak ngeluarin duit bayar lembur. Diiming-iming kau pahala. Emang pernah lihat surga? Nah, ya jangan heran. Itu siapa yang tiduran tuh? Sebelum saya sebut namanya duduklah yang tiduran-tiduran tuh ya. Sebelum saya sebut namanya ya. Baru kemarin saya bicara adab. Aduh. Hah? Baru kemarin saya bicara tentang adab. Sudah tak beradab kalian semua. Oke. Nah, jadi jangan heran kalau hari ini masih ada kemudian yang ngenyek itu apa ya? Ngeledek gitu. Allah, mau jadi penitia surga ente ya. Kan? Surga banget sih, soleh banget sih. Ya elah percaya aja sama Ustadz. Ustadz itu jual agama, jual-jual ayat demi kepentingannya. Pimpinan ente di masjid itu jual-jual ayat demi kepentingannya. Itu doktrin itu dicuci otak ente. Hati, ha? Hati. Jangankan sekarang, dulu Rasul masih hidup, wahyu masih turun berlahan lah. Udah ada yang bilang kalau itu dongeng. Kalau itu cuma bohongan. Ya kan? Jadi jangan heran. Bahkan orang terdekat baginda Rasulullah SAW yang ayahnya asabiqunal awwalun, bahwa Abu Bakar itu adalah, Abu Bakar itu kan laki-laki dewasa yang duluan beriman. Kalau perempuan siapa? Siti Khadijah. Kalau remaja Ali bin Abi Thalib. Kalau laki-laki dewasa Abu Bakar yang pertama beriman, anaknya bilang dongeng. Apalagi kita, kita ini udah keberapa miliar yang beriman. Bapak kita udah berapa, umat keberapa miliar yang beriman. Siapalah kita. Makanya ketika kemudian berdoa, Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Jangan sekedar amin. Kalau perlu menetes air mata kita, amin ya Allah, amin. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih udah engkau beri aku kemudian iman sehingga aku kemudian tidak mengatakan semua janjimu dan ancamanmu itu adalah dongeng. Asatirunal. Makanya di surat 13 kan sebelum surat 17 masih di Al-Ahqaf. Innalladzina qalu rabbunallaha summa istaqamu fala khaufun. Kalau tatanazzalu alal malaikati Fusilat ayat 30. Tapi kalau Al-Ahqaf ayat 13 fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gitu. Maka setelah kita kemudian alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatil istiqomah. Kenapa? Karena orang-orang yang telah dikasih iman, lantas kemudian dia berkata, Rabbunallah, kami percaya dengan apa yang semua diwahyukan oleh Allah, summa istaqamu, maka bagi mereka yang kemudian fala khaufun alaihim ya Hasan, nggak akan ada rasa takut di hati mereka, nggak akan ada rasa sedih, nggak akan ada was-was, ya kan? Orang-orang yang beriman kepada Allah, jangankan siapa, anaknya, Abdurrahman bin Abu Bakar itu masih di buku apa namanya yang dikarang oleh uh, uh, Astagfirullah lupa Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-8 kalau nggak salah. Itu disampaikan di situ bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar itu ikut perang Badar dan perang Uhud. Bahkan di perang Badar, ya, walaupun ada beberapa yang meriwayatkan kalau ini tidak benar gitu, tapi ada beberapa ulama juga meriwayatkan ini benar. Gitu. Benar tuh gini, Abdurrahman bin Abu Bakar ikut nggak perang Badar Uhud? Ikut, kalau itu pasti ikut. Tapi ada sebuah kejadian pada saat perang Badar. Abdurrahman bin Abu Bakar keluar dari barisan, lantas ngomong dia, bongkak gitu loh. Oh yo, siapa yang mau berani lawan gua? Gitulah kira-kira. Ayo, siapa yang kira-kira menjawab? Siapa yang menjawab?
Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar keluar dari barisan kaum kafir Quraisy, menantang kemudian kaum muslim. Ayo siapa yang berani sama gua? Abu Bakar. Nah, ini ada beberapa riwayat mengatakan ini tidak benar, tapi ada juga ulama mengatakan ini benar gitu. Sampai kemudian Rasulullah SAW maju, Abu Bakar maju mau melawan gitu, terus Rasulullah SAW melarang. Jangan wahai Abu Bakar, kau tetap di sisiku di sini gitu. Ya kan? Nah, apa artinya? Apa yang mau kita ambil pelajaran dari sini? Apa yang kita ambil pelajaran? Bahkan buat Abu Bakar, ya, anak kandungnya tidak akan pernah dia tukar dengan cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Jangankan waktu Sabtu Minggunya, ya kan? Ini buat SPI Avengers nih, yang Sabtu Minggunya banyak diambil waktu. Jangankan waktu Sabtu Minggunya, anak kandungnya buat orang Arab, anak laki-laki itu berharga nggak? Berharga, itu penerus nasab. Ibarat kata buat orang Batak itu berharga banget. Kenapa? Karena penerus marga. Ya kan? Ayah nih misalkan tiga-tiganya anak ayah cewek. Galau ayah itu biasanya orang sebagai orang Batak. Kenapa? Nasution di tangan ayah putus. Karena nggak ada penerus gitu. Tapi kalau tiga-tiganya cowok, bangga, ada kebanggaan sebagai orang Batak. Kenapa? Lanjut nasab. Sama. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada cerita. Abu Bakar yang maju. Ya kan? Abu Bakar yang maju. Begitu. Nah, ini pelajaran buat kita bagaimana kemudian iman itu, Islam itu bukan rezeki yang sembarangan. Bukan kemudian perkara sembarangan. Maka perlu kita betul-betul imani dan betul-betul syukuri. Karena imanlah, sebuah perkara imanlah yang membedakan kita dengan orang-orang yang sesat di luar sana. Hanya perkara imanlah yang membedakan kita. Kenapa kita percaya? Terus ada yang mengatakan ini masih dongeng belaka, ya kan? Perkara iman, ya perkara iman. Dan imanlah yang merubah orang, ya, yang benar-benar merubah orang yang tadinya kelemar-kelemar jadi punya prinsip. Karena pada akhirnya Abdurrahman bin Abu Bakar, alhamdulillah masuk Islam. Ada yang mengatakan masuk Islamnya pada saat Fatu Makkah. Ada yang mengatakan kemudian pada saat Fatu Makkah, ada yang mengatakan kemudian masuk Islamnya itu pada saat kemudian selesai perang Uhud gitu. Nah, jadi ada beberapa yang mengatakan demikian. Tapi intinya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar masih sempat kemudian hidup bersama Nabi, bahkan beberapa perang ikut Nabi, tapi yang paling banyak itu adalah ikut perangnya pada zaman ayahnya menjadi khalifah. Nah, ada yang kejadian menarik ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, perangnya perang apa? Terkenal. Memerangi siapa? Memerangi orang munafik. Memerangi orang munafik, orang murtad, dan orang yang nggak mau bayar zakat. Ini kan masih perang internal nih. Masih perang internal. Lihat bagaimana Islam itu jaya, kawan-kawan semua. Sebelum ekspansi, gejolak apa dulu yang akan dikasih sama Allah? Eksternal apa internal? Internal. Internal. Sama, kita nih Masjid Muslim Bilioner, ya, sebelum mau ekspansi, ya, jauh-jauh sebelum buka cabang di Lampung. Makanya yang saya galak itu siapa? Internal. Jangan sampai wangi nampak dari luar masuk ke dalam busuk. Ya kan? Sama nih. Di cabang di Lampung juga harus jadi PR. Internal, jangan buru-buru eksternal. Internal dulu. Lihat perjalanan Islam itu bagaimana. Itu sunnatullah. Dan itu yang akan berulang. Gitu. Kalau kita mau ekspansi, benerin dulu di dalam. Makanya Abu Bakar yang dibenerin di dalam. Langsung. Ketika Rasulullah SAW wafat, guncang. Menghancurkan. Nggak usah kita takut sama pondok-pondok lain. Atau sama siapa. Yang harus kita takutin itu siapa? Diri kita sendiri. Karena itulah sunnatullahnya. Gitu. Itulah sunnatullahnya. Ya. Nah, maka sama, ketika perang kemudian Abu Bakar melaksanakan perang, melakukan memerangi orang-orang yang murtad, malas bayar zakat, munafik, apa yang mereka ini kan? Apa yang mereka yang kemudian Abu Bakar lakukan? Apa cerita yang menarik di sini? Cerita yang menarik di sini adalah ada 3 orang, ya, ada 3 orang yang tadinya menentang Islam, justru di sini menjadi memegang peran yang luar biasa. Yang pertama, pasukan yang dibentuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memerangi kaum munafikun, yang murtad dan juga yang menentang yang malas bayar zakat, dipimpin oleh siapa?
Ada yang tahu siapa pemimpinnya? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Anak siapa nih? Anak Abu Jahal. Ya kan? Anak Abu Jahal. Kalau ibarat kata Abu Jahal itu sekarang siapa tuh? Nggak usah lah ya. Nanti direkam ini, nanti dipotong ya kan sama orang-orang yang enek sama saya ya kan. Jadi bahaya nanti. Ikrimah bin Abu Jahal yang mimpin. Dah. Terus yang berhasil membunuh At-Tufail, di depannya saya lupa namanya. Pokoknya tangan kanannya Ikrimah lah, ahli strateginya. Tangan kanannya Musailamah lah. Tangan kanannya Musailamah Al-Kadzab, ahli strateginya. Ya, ahli strateginya. Di belakang itu At-Tufail namanya. Nah, nama depannya tuh lupa ya. Tangan kanannya yang berhasil menombak sampai mati siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar. Yang tadinya juga memusuhi Islam. Terus yang berhasil membunuh sampai mati Musailamah Al-Kadzab siapa? Tahu nggak? Wahsy ibnu Harb. Siapa Wahsy itu? Yang bunuh paman Rasul, yang bikin Rasul begitu sedih, betul ya? Nah, tengok tiga-tiganya. Apa pelajaran dari sini? Pun kalau kita ada salah, pun kalau kita pernah khilaf, pun kalau kita pernah kemudian melakukan sebuah kesalahan atau sebuah pengkhianatan, selama kita kemudian balik kembali surat Az-Zumar ayat 53. La taqnutu min rahmatillah. Jangan kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Itulah mahalnya. Ikrimah ini dulu banditnya Islam nggak? Iya. Musuhnya Islam kan? Wahsy, apalagi? Abdurrahman, apalagi? Apa yang membuat mereka jadi begitu mulia akhirnya? Bahkan Allah izinkan untuk menjadi pelaku-pelaku sejarah yang luar biasa. Iman. Makanya balik lagi ya bilang, kalau kunut mulai dari besok pagi, ya kan? Atau mulai dari nanti asar, jangan sembarang amin, amin. Bahkan beberapa yang nak mau mengaminkan, gitu kan? Coba kau nikmati, coba kau hayati. Betul-betul alhamdulillah kau ala nikmatil iman tuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Alhamdulillah ala nikmatil istiqomah. Ya kan? Karena yang orang-orang istiqomah lah yang kemudian kata Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu. Nah, jadi jangan sembarangan dengan menikmati Islam. Kita hayati, kita maknai, dan kemudian itu yang membuat kita akan termotivasi untuk menjaganya. Itulah kenapa orang-orang tuh ya kan sangat sedih ketika dia harus meninggalkan sebuah lingkungan yang mana lingkungan itu bisa membantu dia menjaga imannya, menjaga Islamnya. Pun sebaliknya, banyak orang di luar sana yang meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan nikmatnya dunia, kemewahan dunia, cuma gara-gara di tempat itu tidak terjaga imannya, tidak terjaga Islamnya. Jadi buat kita hari ini yang udah Allah kasih rezeki dekat dengan masjid, bahkan hidup di lingkungan masjid, bahkan mengerjakan amanah-amanah yang diberikan oleh masjid, jangan sesekali kita memelihara dongkol dalam hati gara-gara kerjaan kita. Jangan kita sesekali memelihara malas dalam diri dalam menjalankan amanah. Jangan sesekali kita kemudian memelihara rasa-rasa putus asa gara-gara lelahnya menjalankan amanah dari masjid. Yakinilah bahwasanya dan sadarilah bahwasanya itu nikmat terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana meninggalkan kenikmatan dunianya, meninggalkan hasil perjuangan lamanya, karir yang sudah luar biasa demi kemudian ke sebuah lingkungan yang bisa menjamin tetap iman dan Islamnya. Kita yang udah dikasih tempat itu kadang-kadang tidak merasa berharga. Ya kan? Kenapa? Karena ada sifat tangga jauh lebih segar dan hijau. Kita ini kadang-kadang kayak sound the ship, ingat? Kayak apa? Kayak sound the ship gitu loh. Perangai kita tuh kadang-kadang kayak kambing gitu. Ya, masih tertipu dengan rumput yang lebih hijau. Padahal mah masuk ke rumput tetangga itu tetap ada tai kucing di situ. Tetap ada bolong-bolongan lubang tikus di situ. Cuma dari jauh nggak kelihatan. Karena kita sound the ship, kita tertipu. Nah, jangan lebih bodoh dari sound the ship. Sip ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
ya. Apa-apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita tepati, laksanakan. Apa-apa yang sudah kita sepakati, kerjakan. Ya, apa-apa yang sudah Allah berikan hari ini buat kita, syukurkan. Syukuri dengan apa? Separipurnanya syukur itu apa? Ketaatan kepada Allah. Seringan-ringannya syukur, alhamdulillah. Separipurnanya syukur dengan taat kepada Allah. Tambah ketaatan. Ingat, pertolongan Allah itu cuma ada bagi orang yang taat. Pertolongan Allah itu nggak ada datang bagi orang yang syaratnya kaya, atau syaratnya berkuasa, atau syaratnya cerdas. Enggak. Kan udah sering ya ulang. Kalaulah kemudian syarat untuk dapat pertolongan Allah itu harus punya kuasa, maka siapa yang dapat pertolongan? Fir'aun harusnya yang dapat pertolongan dari Allah. Benar nggak? Kan Fir'aun yang punya kuasa, betul? Ya. Kalaulah kemudian syarat dapat pertolongan itu harus cerdas, harus pintar, IQ-nya 1000, ada nggak sih? Nah, pokoknya belum kepikiran udah dapat jawabannya. Maka Haman lah yang akan dapat pertolongan, karena Haman yang dikenal dengan kecerdasannya pada masa itu. Kalau lah kemudian syarat dapat pertolongan Allah itu kekayaan, banyak duit, banyak harta, maka siapa yang dapat pertolongan? Korun lah yang harusnya dapat pertolongan, ya kan? Tapi yang saat itu dapat pertolongan siapa? Yang nggak punya harta kekayaan, yang nggak punya kekuasaan, dan bahkan tidak terkenal cerdasnya. Bahkan untuk berdakwah dibantu dengan Harun, dikasih pendamping sama Allah. Dikasih pendamping bernama Harun. Siapa itu? Musa alaihissalam. Apa unggulnya Musa? Taat. Yang nggak dimiliki oleh Haman, yang nggak dimiliki oleh Korun, yang nggak dimiliki oleh Fir'aun. Apa itu? Taat. Maka siapa yang ditolong? Musa. Maka yang ditolong adalah Musa. Makanya saya sering bilang, saya lebih peduli dan lebih mempertahankan orang taat dibanding orang cerdas. Nih, SPA nih, ingat ya, mau di Lampung kek, mau di pusat kek, camkan benar-benar. Ente merasa paling pintar, ente merasa paling kemudian dibutuhkan oleh organisasi ini. Kalau ente nggak taat, gampang buat kita untuk mendepak. Saya lebih butuh orang bodoh tapi taat daripada orang cerdas tapi bangkang, susah diatur, nggak peduli. Dan udah terbukti berkali-kali MB ini memecat orang yang nggak taat walaupun cerdas. Alhamdulillah nggak goyang, ya kan? Dan udah terbukti juga berkali-kali MB mempertahankan orang yang taat walau rada bodoh, ya kan? Walau ada lemot, ya kan? Walau agak PR untuk membinanya. Alhamdulillah. Karena janji Allah itu tak akan pernah ingkar. Ya. Karena memang kita nggak tahu kapan pertolongan Allah itu datang. Bukan tugas kita untuk ngukur. Sekarang saya tanya, emang Nabi Musa tahu ketika kemudian tongkat itu dihantam kepada laut, lautnya akan terbelah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nabi Musa itu nggak pernah tahu. Ketika kemudian tongkatnya dilempar berubah jadi ular besar yang akan memakan ular-ular para penyihir Firaun. Tahu? Enggak. Nggak pernah tahu. Gitu. Nggak pernah tahu. Emang Nabi bahwa kobaran api itu akan dingin ketika dia lompat api itu? Gitu kan. Memang salah satu kemudian ciri khas pertolongan Allah itu tidak ada yang tahu selain Allah. Dan nggak tugas kita juga nyari tahu. Tugas kita itu memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Taat. Udah selesai. Dan yakinilah kalau kita udah taat akan tiba pertolongan Allah. Tapi seberapapun kau punya linknya, seberapapun punya cerdasnya, ide kalau yang paling brilian seantero dunia, udah diakui, rekor muri berlapis, ya kan? Karena ide kau tuh brilian sangat, itu tak akan kemudian membuat jaminan apa pertolongan dari Allah. Kalau tidak nah maka ya bunda kakak semua, khususnya internal nih, ya ayah bunda kakak juga, yang istri taatlah sama suami, ya kan? Yang suami bukan taat sama istri, bukan. Taatlah sama Allah dan Rasulnya agar kau kemudian layak ditaati oleh istrimu. Begitu kan? Nah, yang santri taatlah sama ustadznya.
Yang dipimpin taatlah kepada pemimpinnya. Yang jadi pemimpin taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taat kuncinya. Insya Allah selamat kita. Bukan cuma di dunia, sampai tembus kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau udah saya ngisi kajian, biasanya meme-nya pasti ke-skip, ya, karena waktunya kurang. Ya. Kalau 15 menit itu mukadimah doang biasanya kalau saya. Ya, nah, jadi sampai habis dari sini langsung aja aktivitas selanjutnya. Ya, kita lanjutkan meme-nya besok pagi, insya Allah, kalau memang keburu lagi waktunya ya. Begitu, usikum binafsi wa iya bitaqallah, ya, semoga kemudian kita diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, untuk mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita, dan untuk menjalankan semuanya dengan istiqomah di jalannya, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak takut dan tidak khawatir, melainkan kepada takutnya kepada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bersaudara dari dunia sampai nanti di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tidak saya kembalikan lagi kepada MC, langsung saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.